Pandemi bukan menjadi penghalang untuk berkarya. Spirit itulah yang aku rasakan dari sebuah pameran bertajuk Influx Inauguration di Ruang Dini, Bandung. Jarak juga bukan menjadi sebuah permasalahan, karena seni akan selalu menyatukan kita menjadi jembatan penyambung antara satu ide dan ide lainnya. Selamat menyaksikan Rupa-Rupa episode ketiga. Hai semua, kenalin aku Zahra. Di episode ketiga Rupa-Rupa kali ini, aku bakal temenin kalian semua untuk mengeksplorasi sebuah pameran seni rupa dari sejumlah seniman yang latar belakangnya macam-macam dan juga beragam medium. Sekarang kita udah ada di depan galeri itu, namanya Ruang Dini. Suasananya enak banget dan tepat di tengah kota Bandung, jadi lokasinya strategis banget guys. Nah, sekarang ada pameran yang sedang berlangsung, namanya Influx Inauguration. Yuk, kita langsung aja cek pamerannya. Hai Mas Ganjar, terima kasih sudah menyambut kami dari tim Rupa-Rupa hari ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya Mbak Zahra dan teman-teman, dan silakan. Ya, inilah Mas Ganjar, kurator hari ini yang akan menemani kita nih untuk melihat exhibition yang sekarang sedang berjalan di Ruang Dini. Langsung aja kita tanya-tanya yuk. Nah, Mas Ganjar, pameran Influx ini kan inaugurasinya Ruang Dini. Mungkin boleh cerita sedikit mengenai Ruang Dini itu sendiri? Baik, kalau Ruang Dini sebagai sebuah space ya kan, space baru nih di Bandung, dan alhamdulillah dalam kondisi seperti ini masih ada yang semangat untuk membuka space gitu. Motor penggeraknya sendiri ada dua, ya pertama Mas Andi Dewantoro yang sebagai berperan sebagai artistic director, kemudian ada Ibu Dini Triani yang sebagai foundernya gitu. Dan kebetulan Ibu Dini ini adalah seorang businessman yang dia punya interest ke art, dan memang rekanan sama Mas Andi, dan Mas Andi sendiri adalah seorang seniman. Wah, menarik banget nih. Mungkin boleh cerita juga sekarang nih temanya mengenai Influx. Kalau dari tema ya, Influx sendiri kan itu tadi ya, kedatangan dalam jumlah besar, arus yang datang dalam jumlah besar. Cuman dalam kondisi seperti ini mungkin rada kurang tepat nih kalau misalkan ini dimaknai secara harafiah. Tapi kita di sini mencoba memaknainya secara metafor gitu ya. Kedatangan yang dalam jumlah besar sendiri itu diwakili melalui karya gitu. Dan ini tuh ibaratnya kayak mungkin sebagai bentuk support para seniman-seniman dari se-Indonesia mungkin ya, bahkan dan beberapa dari luar. Mancanegara ya, dari luar. Ada juga yang dari UK, yang dari Inggris juga. Iya, ada. Terus luar kota, ya, maksudnya Jakarta. Kedatangan itu tadi dalam jumlah besar ke sini, tapi dimaknai secara metafor, diwakili melalui karya, dan ini ya untuk mensupport sebuah gagasan baru, sebuah ruang baru. Wah, menarik banget ya pemirsa. Di sini tuh banyak banget karya-karyanya yang secara medium pun sangat beragam. Tuh. Mungkin kita bisa langsung aja lihat satu persatu ya guys. Kita mulai dari karya ini dulu. Mas Ganjar, boleh cerita sedikit? Baik, ini karyanya Mas Alfi ya, Jumaldir Alfi, salah satu seniman yang sangat reputasinya sangat diperhitungkan sekarang, dari dulu juga sih. Dan Mas Alfi ini memang tergabung dalam kelompok Jendela yang dari Sumatera waktu itu. Terus menarik waktu itu mereka kan modus karyanya semangatnya itu kembali ke estetika, jadi berkarya kembali pada painting dan lain-lain. Dan itu dalam tanda kutip rada berseberangan sama semangat kolektif, bukan semangat waktu ya, semangat medan seni rupa kala itu gitu. Seniman-seniman yang waktu itu banyaknya tuh karyanya tuh tersaturasi dengan kritik sosial politik, tapi teman-teman Jendela ini mereka mencoba return to estetik, kembali lagi ke estetika, dan inisiatif tersebut bahkan bisa sustain sampai sekarang. Mereka tahun 90-an ya? Untuk karya ini sih baru ya, 2020, tapi senimannya sendiri sudah aktif dari 90-an, dan rata-rata datangnya dari Padang. Begitu. Menarik latar belakangnya ya. Terus apa yang membuat karya ini jadi bagian
display di Influx Inauguration ini? Kalau begitu saya coba kaitkan dengan konteks yang lebih luas ya. Mungkin ini sedikit, Influx ini sendiri kan sebuah series. Nanti bahkan ada satu pameran lagi sekitar bulan April, Influx Extended. Di situ akan ada wacana estetik atau tema pameran yang lebih spesifik gitu. Nah, di situ sih tentu ya, karena kebetulan dari komposisi senimannya juga sangat beragam. Jadi harapannya kita bisa ngasih pembacaan soal mungkin brief history soal Indonesian Contemporary Art. Terus dari, ya itu tadi dari Mas Alfi kita bisa tarik dari tahun 90-an. Terus nanti ada beberapa seniman yang paling recent yang bahkan 2015 sampai sekarang. Wah, menarik banget ya, cukup beragam ya. Oke, mungkin kita bisa lihat the next artwork ya? Boleh. Di sini juga mungkin dari painting ya. Boleh? Mungkin dari yang apa ya, yang medianya cukup baru nih. Kayak wah, device-nya begini ya, kok bisa jadi seni. Kalau boleh, mari kita ke karya yang tersebut. Kalau tadi kan kita bicara soal mediumnya dulu nih. Nah kalau sekarang dari apa ya, dari bukan tema mungkin ya, tapi approach, pendekatan sama metodenya. Kalau yang tadi karyanya Mas Alfi kan representasional sekali gitu ya. Di situ ada simbol-simbol yang digunakan, meskipun personal, ngomongin soal spiritualitas, tapi di situ itu representasional sekali gitu. Si karyanya tuh ada narasi, ada cerita yang ditampilkan. Elwin pun sebetulnya di beberapa hal dia juga membicarakan hal itu juga gitu. Dia ngomongin medan seni rupa dan mediumnya pun meskipun medium seni rupa media baru, tapi dia tetap ada elemen representasi yang cukup kuat. Meskipun ini agak terlipat-lipat dengan pemilihan mediumnya ya. Nah, kebetulan di pameran ini sendiri juga yang tadi 2015 ke sini ada kecenderungan baru di mana seniman-seniman ini mulai kembali mementingkan bentuk-bentuk non representasional gitu. Tapi berbeda dengan konteks seni rupa modern yang non representasinya itu dibatasi oleh konvensi. Nah, yang ini tuh teman-teman kita yang baru-baru, seniman-seniman yang muda-muda ini, mereka punya tawaran baru dalam mendekati bentuk gitu. Menarik sekali nih Mas Ganjar. Mungkin kita bisa langsung aja lihat the next artist. Oke, next artwork, mari. Nah, pemirsa, sekarang kita udah ada di karya selanjutnya by Evi Pangestu. Nah, ini kayaknya karya favorit saya nih, karena dari mulai warnanya, bentuknya, scale-nya itu menarik banget Mas Ganjar. Boleh mungkin cerita sedikit mengenai karya yang ini? Evi, baik, tadi sedikit mungkin kaitin dengan apa yang saya bilang sebelumnya ya, soal non-representasional tapi yang baru nih. Mungkin ini terminologinya agak tricky sih kalau kita bilang abstrak kontemporer gitu ya. Mungkin ini perlu di-refine lagi lebih jauh, tapi ini yang tadi saya singgung soal karya-karya dengan kecenderungan formal yang kuat, tapi dia sejatinya nggak cuma non-representasional, tapi di baliknya itu ada representasi. Kalau Evi Pangestu ini sendiri memang dia banyak bicara soal adaptasi, soal apalagi ya, soal self-reflection juga ya, self-journey juga kalau saya baca-baca. Betul, self-journey, tapi itu ya, tidak secara representatif ditampilkan, tapi melalui, kalau saya bilangnya attitude dalam mengeksekut karyanya gitu. Jadi di karya ini kan dari formatnya kotak gitu. Dan kalau kata Evi kan itu katanya ngomongin soal keadilan, ngomongin soal order gitu. Tapi di sisi lain, si order dan keadilan itu dia coba push lebih jauh gitu ya, si boundariesnya, dan di situ kayak jadi bentuk eksplorasi dia dan bentuk kritik dia gitu ya. Dan di sini Evi mencoba untuk mengeksplor sesuatu, mengkritisi sesuatu, tapi tetap dalam ukuran dan aturan. Dalam tadi. Dengan scale seperti ini, dengan bentuk square seperti ini, dan di atas kanvas juga ya? Di atas kanvas, terus dari segi spanram juga itu ada yang di-extrude beberapa, ada yang maju ke depan gitu. Jadi kayak mengkritisi sifat flat dari kanvas itu sendiri. Gitu. Wah, menarik juga ya. Betul. Wah. Terus ini juga ada satu lagi sih soal warna. Mungkin untuk warnanya nih, kenapa neon? Neon ini menarik karena neon itu kan, ini saya ngobrol sama seniman painter banget, Mas Ziko Albaikuni. Terus katanya zaman sekarang itu ada beberapa pigment tinta yang warnanya seperti ini, bright, nyala gitu. Tapi mungkin ini beda banget mungkin sama lukisannya Michelangelo di pakai tempera segala macam. Nah, ini juga Evi ada kesadaran untuk ngambil dalam tanda kutip teknologi yang paling baru meskipun mediumnya sangat konvensional gitu. Kan warna ini mungkin di periode modern belum familiar ya. Ya, ini benar-benar kontemporer lah kalau kita sebut dari warna pun sudah sangat kontemporer gitu. Nah,
menarik sekali nih, makasih nih Mas Ganjar nih. What's next? Kira-kira apa nih yang kita bisa explore lagi di karyanya? Kebetulan nih ada teman seniman kita yang datang ke sini nih. Kita sekalian ya mungkin saya bahas sedikit karyanya, tapi nanti senimannya sendiri yang bahas lebih banyak. Gimana kalau gitu? Menarik banget nih, seru banget nih. Yuk kita langsung aja panggil mungkin senimannya. Nah sekarang permisa kita udah kedatangan juga nih sama senimannya sendiri, Mas Erwin. Dia juga salah satu founder Art Space ya di Bandung yang bernama Omni Space ini. Nah menarik banget nih ceritanya Mas Erwin. Karyanya juga menarik banget nih, cukup eye-popping ya, menarik sekali nih di mata. Mungkin boleh cerita sedikit nih dengan mengenai karyanya sendiri? Iya, ini sebetulnya karya seri pengembangan dari seri-seri sebelumnya gitu. Yang sebelumnya emang saya tertariknya tuh selalu bikin karya 3 dimensi. Sama pengamatan saya, terus kemudian terhadap benda-benda keseharian, benda-benda di lingkungan saya gitu. Lalu kemudian everyday objects. Ya, kayak gitu. Saya rangkai biasanya menjadi benda atau komposisi assemblage gitu. Yang biasa saya hadirkan ya sebagai benda 3 dimensi gitu. Lalu kemudian saya coba nih kayaknya menarik kalau memperlihatkan lagi perspektif yang berbeda lagi nih dari benda-benda yang atau suasana yang chaos gitu. Yeah. Makanya warnanya juga kayak gini tuh cukup mengganggu kalau sama ini ya sama karya-karya yang ada di sini gitu. Ya itu emang tujuan saya gitu. Jadi kayak memperlihatkan sesuatu yang emang terbengkalai, biasa-biasa aja, lalu kemudian saya tapi angkat. stand out ya. Kayak gitu sih. Mediumnya sendiri ini kenapa memilih medium ini gitu? Saya pakai plat besi ya. Oke. Nah, ini juga bicara kalau misalkan kayak semacam apa ya, peran kalau kita ngomongin itu sebenarnya berawal di pertanyaan saya nih ngapain sih jadi seniman, terus apa sih yang pengen saya liatin dari karya-karya saya gitu. Sampai saya nemu jawaban. Yeah. Kayak buat seniman cukup hanya memperlihatkan permasalahan dari sudut pandang yang berbeda gitu. Yang biasanya kita ngelihat dari depan, coba saya kasih pinjem kacamata saya ketika ngelihat satu tumpukan benda-benda yang biasa-biasa aja gitu. Jadinya karya gini. Nah, pemilihan medium juga sama. Yang biasanya kan ya mediumnya juga medium murahan ya, kayak plastik, terus kemudian kain anduk atau apapun itu gitu. Saya coba nih kayak ngasih panggung ke si objek itu, dirubah si mediumnya jadi benda yang emang plat besi dengan teknik yang sedemikian rupa gitu, dengan ya harus dilas apa segala macam lewat tahapan-tahapan semacam itu. Menarik ya. Kayak gitu sih. Kalau yang saya lihat juga ini mengingatkan saya dengan satu seniman dari UK namanya Craig Martin. Mungkin boleh cerita sedikit inspirasinya yang didapat dari seniman ini, Craig Martin, dari benda-benda juga everyday objects. Boleh cerita sedikit? Dia sama juga ya, dia kayak ngelihat warnanya pun sama. Warnanya juga sama. Saya pernah nonton dokumenternya itu. Dia emang di sesi wawancaranya tuh dia bilang kenapa harus benda-benda keseharian yang ditampilkan. Nah, kalau kita bicara sama karya gitu ya, apalagi tentang seniman, terus kemudian yang dipengaruhi bagaimana seniman itu mendapat pengaruh dari lingkungan gitu. Hampir mirip saya melihat yang punya kedekatan dengan kehidupan saya pribadi gitu ya. Dan ketika membicarakan sesuatu hal yang agung gitu, seni membicarakan sesuatu hal yang tinggi, lalu kenapa yang dekat itu kemudian diangkat menjadi sesuatu yang tinggi juga, karena ya tadi berbicara tentang perspektif, belum tentu orang-orang biasa tuh punya perspektif yang sama terhadap keset misalkan, atau terhadap paperclip atau misalkan, atau payung atau sepatu gitu. Nah, kalau bicara kayak orang-orang sekarang, justru itu gitu, udah lagi kalau bicara dulu ketika seni membicarakan sesuatu yang agung, melihat gunung, wah ini ternyata ada nilai estetis nih di sini. Atau figur-figur religius ya, yang kayak dulu gitu. Ya. Nah, tapi kan sekarang coba lihat deh, orang-orang lebih tertarik malah sepatu, ya kan, jam tangan, hal-hal yang dekat ke kita gitu. Yang kayak gitu, itu yang menjadi yang agung dan semakin menyempit ya. Menarik. Kayak coba lihat sekarang kedekatan orang-orang dan Instagram gitu. Betul. Itu menjadi sesuatu yang agung saat ini menurut saya. Iya. Nah, sama karya saya juga mungkin seperti itu sih. Wah, menarik banget ya pemirsa.
Nah, Mas Erwin, makasih nih udah berbagi cerita. Makasih juga untuk Mas Ganjar yang udah menemani kami. Terima kasih pemirsa udah mengikuti cerita hari ini mengenai pameran Influx Inauguration. Untuk kalian yang penasaran, boleh aja langsung datang ke Ruang Dini atau juga bisa ikuti Instagramnya di Ruang Dini, dan juga bisa ikuti YouTube channel kami di Rekam Rupa dan Instagram Connect. Nah, kayaknya enak nih kalau kita ngopi karena kebetulan ada coffee shop juga nih di sini. Gimana nih kalau kita langsung ngopi abis ini? Ayo. Yuk.